Jadi tidak pantas, tidak layak, tidak pas kalau masih dikembangkan framing cerita bahwa terkait dengan amblasnya atau terkait dengan ambruknya tanah pemakaman Budi Djarot itu karena kualat oleh Habib Rizik, karena pernah membakar poster Habib Rizik. Tidak. Itu sesuatu yang alami, sesuatu yang biasa. Saya sering sekali ke pemakaman, sering sekali ke kuburan, dan sering sekali melihat orang-orang biasa di desa seperti ini juga banyak yang makamnya amblas. Karena apa tadi itu? Jadi karena tanahnya kering ketika digali, kemudian akhirnya ketika kena air amblas, atau karena patoknya di dalam itu yang terbuat dari kayu itu patah amblas, atau kalau dalam kasus ini karena beliau dimakamkan dengan kotak dan kotaknya ambruk oleh beban tanah yang meningginya sehingga amblas. Jadi biasa saja, saya kira jangan terlalu dibesar-besarkan, sesuatu yang biasa saja. Jadi yang buat nanya-nanya tentang pemakaman Budi Djarot yang kata itu amblas. Nah, ini sebenarnya adalah fakta, bukan hoax. Jadi bisa lihat sendiri ya. Mungkin karena tanahnya kurang bagus atau kurang menahan beban. Tapi wallahu a'lam, kita sebagai orang muslim percaya yang namanya adanya azab kubur, percaya namanya ada hari pembalasan. Tapi itu wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Nah, jadi yang buat teman-teman tanya nih, pemakaman Budi Djarot yang katanya itu amblas, yang katanya itu makamnya amblas lah, ternyata ini benar faktanya. Saya sendiri langsung ke TKP untuk melihat pemakaman Budi Djarot ya. Jadi infonya adalah benar, fakta, bukan hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Viral di media sosial, terutama di Twitter, unggahan yang antara lain dimuat oleh Iskandar Zulkarnain mengenai makam Budi Djarot almarhum yang amblas. Video tersebut menunjukkan makam Budi Djarot yang tanahnya amblas. Sebenarnya di dalam pemakaman itu satu hal yang biasa. Sering sekali kita melihat di pemakaman pada 40 hari atau 100 hari pertama itu tanahnya amblas ke bawah. Sering sekali. Tetapi ini menjadi viral, menjadi ramai karena di framing seolah-olah Budi Djarot makamnya amblas dikarenakan karma kualat atas tindakannya pada saat demonstrasi di Jakarta yang membakar poster Habib Rizik. Ini tentu sesuatu yang sangat-sangat tidak pantas, sangat-sangat tidak pas, sangat-sangat berlebihan. Tidak layaklah kalau kemudian para pendukung Habib Rizik ini mengatakan Budi Djarot kualat sampai dengan pemakamannya amblas. Karena apa? Kalau ngomong kualat, mestinya justru pendukung Ahok yang berhak bicara bahwa sudah jelas Habib Rizik kualat Ahok. Tidak hanya Habib Rizik, banyak orang-orang yang satu barisan dengan dia waktu itu rame-rame menyeret Ahok ke pengadilan, mendapatkan karma, dihukum. Ada yang wafat, ada yang terkena COVID dan lain-lain. Tapi saya orang yang tidak sepakat dengan cara-cara seperti itu. Jangan berpikir bahwa kejadian-kejadian yang terjadi pada orang karena akibat dari perbuatannya terhadap orang lain. Tidaklah. Itu semua sesuatu yang wajar, sesuatu yang alami. Biasalah, tanah pekuburan itu kalau digali pada musim kering, kemudian terkena hujan itu amblas ke dalam. Itu biasa, sesuatu yang biasa. Atau karena Budi Djarot ini dimakamkan menggunakan peti dan petinya amblas sehingga makamnya amblas, itu juga biasa. Jangan berpikir bahwa itu karena beliau
kualat kena karma Habib Rizik. Jangan dihubung-hubungkan, nggak ada hubungannya, nggak ada kaitannya, jangan dibesar-besarkan. Sudahlah, urusan perbedaan pendapat antara almarhum Budi Djarot dengan Habib Rizik sudah selesai. Urusan Habib Rizik dengan Ahok sudah selesai, karena hukum sudah memutuskan real bahwa Habib Rizik sudah diputus bersalah oleh pengadilan. Begitupun dengan Ahok juga sudah menjalani hukuman. Nah, tidak hanya Habib Rizik, ada Habib Al-Atas, ada yang lain lagi juga berurusan dengan hukum dan dipenjara. Ustadz Sukik Nur, apakah dia kualat dengan NU karena dia sering menghina NU? Apakah dia kualat dengan Ahok karena dia sering ngomongin Ahok? Enggak. Karena memang yang dilakukan oleh Sukik Nur itu adalah sesuatu yang salah secara hukum. Sama juga almarhum Ustadz Mahir At-Tuwailibi. Apakah beliau juga kualat oleh Nikita Mirzani? Enggak lah, hebat sekali Nikita Mirzani membuat kualat orang lain. Biasa saja bahwa beliau diputus bersalah oleh pengadilan. Bahwa beliau berurusan dengan hukum karena melakukan pelanggaran hukum dan masuk penjara. Ketika di dalam penjara, beliau sakit. Sakit itu Tuhan yang tentukan. Karena sakit kemudian beliau wafat. Jadi tidak pantas, tidak layak, tidak pas kalau masih dikembangkan framing cerita bahwa terkait dengan amblasnya atau terkait dengan ambruknya tanah pemakaman Budi Djarot itu karena kualat oleh Habib Rizik, karena pernah membakar poster Habib Rizik. Tidak. Itu sesuatu yang alami, sesuatu yang biasa. Saya sering sekali ke pemakaman, sering sekali ke kuburan, dan sering sekali melihat orang-orang biasa di desa seperti ini juga banyak yang makamnya amblas. Karena apa tadi itu? Jadi karena tanahnya kering ketika digali, kemudian akhirnya ketika kena air amblas, atau karena patoknya di dalam itu yang terbuat dari kayu itu patah amblas, atau kalau dalam kasus ini karena beliau dimakamkan dengan kotak dan kotaknya ambruk oleh beban tanah yang mendihnya sehingga amblas. Jadi biasa saja, saya kira jangan terlalu dibesar-besarkan, sesuatu yang biasa saja. Tentu kita harus berdoa siapapun yang sudah wafat ini, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, diterima segala amal baiknya, masuk ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Itu saja, terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.